Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Induksi matematika itu adalah membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, prinsip dari induksi matematika itu ada dua. Untuk prinsip awalnya itu adalah P1 bernilai benar. Maka akan dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu jika PK benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, untuk lebih memahami tentang induksi, saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya adalah buktikan kebenaran rumus berikut untuk semua N bilangan asli. Nah, diberikan sebuah deret. Deretnya itu adalah 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 sampai 1 per N dikalikan N plus 1. Itu nilainya sama dengan N per N plus 1. Pertama, pembuktian untuk N sama dengan 1. Ya. Kita ambil yang ruas kiri untuk N sama dengan 1 itu adalah 1 per N dikalikan N plus 1. N-nya kita ganti dengan 1, atau bisa juga kita ambil suku yang pertama, yaitu 1 per 1 dikalikan 2. Itu nilainya sama dengan setengah. Kemudian kita ambil yang ruas kanan, yaitu N per N plus 1. Ya, N-nya juga sama, kita ganti dengan 1. Ya, maka hasilnya adalah 1 per 1 plus 1. Sama dengan setengah. Nah, bisa kita lihat bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, yang nilainya itu adalah setengah. Maka kesimpulannya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi Sn berlaku untuk N sama dengan 1. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua yaitu N sama dengan K. Deret yang tadi kita tulis ulang, tetapi untuk N ya kita ubah menjadi K, karena akan kita ubah N sama dengan K ya. Jadi setiap ada N, N-nya kita ganti dengan K. Baik itu di ruas kiri maupun di ruas kanan. Ya, setelah itu untuk N sama dengan K, kita anggap pernyataan ini adalah benar. Lanjut untuk langkah yang terakhir, yaitu jika N sama dengan K sudah dianggap benar, maka kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, deretnya kita tulis terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk yang tadi nilainya K dikalikan K plus 1, K-nya kita ubah menjadi K plus 1. Ya. Yang di dalam kurung itu adalah K plus 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah K plus 2. Ya. Untuk yang ruas kanan juga sama, K diganti dengan K plus 1, kemudian yang penyebutnya K plus 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah K plus 2. Oke, tetapi yang kita dapat yang ruas kiri itu adalah K plus 1. Sedangkan untuk N sama dengan K belum kita tuliskan. Maka di depannya kita tambah lagi untuk deret yang tadi. 1 per K dikalikan K plus 1. Nah, dilihat. Dari 1 per 1 kali 2 hingga 1 per K dikalikan K plus 1, itu adalah nilai dari N sama dengan K. Nah, untuk itu hasilnya adalah K per K plus 1. Ya. Kemudian kita tulis ulang lagi, K per K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 dikalikan K plus 2. Ya, maka kita buktikan apakah ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Ya, kalau kita lihat yang ruas kiri itu bentuknya penjumlahan.
Kalau penjumlahan bagaimana? Kalau penjumlahan, syarat dari penjumlahan itu penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya kita jadikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Ya, karena sudah sama, otomatis kita operasikan. K dikalikan K itu K kuadrat, K dikalikan 2 plus 2K. Kemudian ditambah dengan 1. Hasilnya adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Hasil tersebut kemudian kita jabarkan menjadi K plus 1 dikuadratkan. Karena ada yang sama, maka kita sederhanakan ya. K plus 1 kita coret dengan K plus 1. Maka hasilnya adalah K plus 1 dibagi K plus 2. Ternyata hasilnya itu sama dengan ruas kanan. Jadi, kesimpulannya adalah berlaku untuk N sama dengan K plus 1 untuk deret di atas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya jelas. Selanjutnya adalah penerapan induksi matematika pada masalah keterbagian. Nah, diketahui A dan B adalah bilangan asli. Oke, jika A habis dibagi B, maka berlaku A sama dengan M dikalikan B. Dengan M itu adalah bilangan asli. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa kita jabarkan bahwa A itu adalah kelipatan dari B, ya. Dan B itu adalah bilangan yang bisa membagi A, atau B itu adalah faktor dari A. Oke, selanjutnya akan saya kasih contoh. Contohnya adalah buktikan bahwa 2 pangkat 2 N-1 habis dibagi 3 untuk semua N bilangan asli. Nah, pada penerapan metode induksi matematika, untuk pembuktian yang pertama yaitu dibuktikan untuk N sama dengan 1. Ya, untuk N sama dengan 1 kita tulis 2 pangkat 2 N-1, ya. N-nya itu kita ganti dengan 1, maka hasilnya 2 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. Hasilnya 4 min 1. 4 min 1 itu sama dengan 3, maka 3 itu habis dibagi 3, jadi berlaku untuk N sama dengan 1. Nah, selanjutnya pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K, tinggal semua yang dalam bentuk N kita ubah menjadi K. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2K min 1. Dan 2 pangkat 2K min 1 itu akan habis jika dibagi dengan 3. Maka kita tuliskan 2 pangkat 2K min 1 sama dengan 3M. Dengan M adalah bilangan asli. Selanjutnya akan dibuktikan berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ketika ada K, K-nya kita ubah menjadi K plus 1. Nah, di sini kita kalikan 2 kali K 2K, berarti 2 dipangkatkan 2K plus 2 kali 1 2 dikurangi 1. Nah, kita bisa mengingat sifat dari bilangan pangkat. Untuk yang kanan dari kanan ke kiri, ya, itu sama saja. Jadi A pangkat M plus N itu bisa kita jabarkan jadi A pangkat M dikalikan A pangkat N. Jadi di sini bisa diubah jadi 2 pangkat 2K dikalikan 2 pangkat 2
min 1. Hasilnya 4 dikalikan 2 pangkat 2K min 1. 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Nah, ingat yang tadi ya, kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu betul, tapi diingat bahwa 2 pangkat 2K min 1 itu nilainya 3M. Terus bagaimana? 2 pangkat 2K itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2K sama dengan 3M plus 1. Nah, jadi nanti ketika ada 2 pangkat 2K bisa kita ganti menjadi 3M plus 1. Hasilnya 4 dikalikan 3M plus 1 dikurangi 1 sama dengan 12M plus 4 min 1 atau 12M plus 3. Sama-sama bisa dibagi dengan 3, maka 3 kita keluarkan. Hasilnya 3 dikalikan 4M plus 1. Di sini sudah bisa kita buktikan bahwa 2 dipangkatkan 2 dikalikan K plus 1 min 1 itu habis dibagi 3. Ya. Ternyata untuk pembuktian pada masalah keterbagian juga terbukti. Sampai sini materi induksi pada pertidaksamaan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, kalian selamat belajar. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa komentar di bawah ya.